guys, kembali lagi dengan aku Desi Arjati Nenggolan. Kali ini aku akan membahas tentang materi eksoterem dan endoterem. Nah, istilah eksoterem sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu expose atau luar dan juga terem atau kalor atau panas. Karena itu, eksoterem bisa diartikan sebagai reaksi kimia yang dapat menghasilkan kalor. Reaksi ini terjadi karena adanya perpindahan kalor atau panas dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan jadi lebih panas. Reaksi eksoterem dapat terjadi secara natural dan juga buatan. Contoh reaksi eksoterem natural yang terjadi di alam adalah pembakaran kayu, air mengalir, atau besi berkarat. Nah, sementara reaksi eksoterem buatan atau disengaja biasanya terjadi di dalam laboratorium yang merupakan hasil dari sebuah percobaan. Contohnya, campuran air dan asam pekat, reaksi air dan natrium peroksida, reaksi yang terjadi antara HCl dengan serbuk zinc, atau yang lainnya. Sedangkan endoterem sama seperti eksoterem. Istilah endoterem juga diambil dari bahasa Yunani yaitu endon atau dalam dan juga terem atau kalor. Dengan kata lain, reaksi endoterem berarti sebuah reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Singkatnya ini adalah reaksi yang menyerap kalor. Dalam reaksi endoterem tersebut, perpindahan panas dari lingkungan ke dalam sistem mengakibatkan suhu wilayah dari lingkungan menurun dan menjadi lebih dingin. Karena reaksi endoterem ini menyerap energi, maka dapat menyebabkan energi dari sistem semakin bertambah. Karena itu, entalpinya juga bertambah sehingga perubahannya mempunyai tanda yang positif. Nah, salah satu contoh reaksi endoterem dalam kehidupan sehari-hari adalah peristiwa fotosintesis. Dalam peristiwa ini, pepohonan menyerap kalor yang berasal dari matahari yang kemudian menaikkan entalpi reaksinya. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya sistem dan lingkungan itu apa sih? Ini dia guys penjelasannya. Istilah sistem umumnya digunakan dalam proses analisa perubahan energi yang berkaitan dengan reaksi kimia. Sistem tersebut didefinisikan sebagai bagian dari alam yang menjadi perhatian manusia. Nah, berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistem di dalam ilmu kimia bisa diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, serta sistem terisolasi. Adapun sistem terbuka adalah sistem hasil dari perpindahan energi dan matahari yang terjadi karena interaksi sistem dengan lingkungannya. Contohnya adalah proses pelarutan garam dapur di beker gelas yang terbuka. Dalam sistem tertutup, perpindahan materi tidak dimungkinkan terjadi. Akan tetapi, perpindahan energi masih tetap bisa terjadi di antara sistem dan lingkungannya. Contohnya, ketika mengamati pelarutan di atas, keadaan tersebut materi tidak bisa keluar ataupun masuk ke beker gelas karena beker gelasnya tertutup. Dan yang terakhir, sistem terisolasi. Sementara sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak mendukung untuk perpindahan materi atau energi di antara sistem dan lingkungan. Seperti misalnya air panas di dalam termos. Air tersebut dimasukkan ke dalam termos agar panasnya tidak menghilang dan volume airnya tetap. Dengan kata lain, baik panas atau airnya tidak mengalami perubahan. Nah guys, di sini kita dapat melihat ciri-ciri dari keduanya. Dan di sini saya menyimpulkan perbedaan reaksi eksoterem dan endoterem. Perbedaan pertama antara reaksi eksoterem dan endoterem adalah perubahan entalpi. Dalam reaksi eksoterem, nilai perubahannya negatif. Perubahan tersebut biasanya dihitung dengan hukum Hess. Dalam hukum tersebut dikatakan bahwa entalpi itu berbanding lurus dengan perubahan suhu. Penurunan suhu yang terjadi pada reaksi eksoterem dapat mengubah suhu menjadi negatif. Akibatnya, perubahan entalpinya juga akan memiliki nilai negatif. Sedangkan perubahan entalpi dalam reaksi endoterem hasilnya positif karena terjadi kenaikan suhu sehingga mengakibatkan perubahan suhu menjadi positif. Nah, jadi reaksi eksoterem itu yaitu ada pembebasan kalor, tingkat suhu sistem lebih tinggi dari lingkungan, posisi kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, entalpi sistem semakin berkurang, adanya kenaikan pada suhu. Sedangkan reaksi endoterem membutuhkan kalor untuk diserap, tingkat suhu lingkungan lebih rendah dari suhu sistem, posisi kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, dan adanya penurunan suhu yang terjadi. Nah guys, sekian dari pembahasan kita kali ini.
Saya ucapkan maaf jika ada perkataan yang kurang benar, dan terima kasih atas waktunya. Shalom.